Pikiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi tahari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, senang sekali kembali kami hadir dalam program Halaqah Fajar. Semoga dalam program ini memberikan kita banyak wawasan, pendidikan, dan terlebih memperbaiki segala apa yang sedang kita lakukan di dalam urusan rumah tangga kita. Baik, seperti biasa, kita bersama dengan guru tercinta Buya Yahya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Buya. Alhamdulillah, Masya Allah. Doanya untuk seluruh pemirsa dan pendengar Buya. Insya Allah. Semoga para pemirsa senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Dan mengampuni. Memberikan kasih sayang, rahmatnya. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Buya, saat ini kita masuk dalam tema pendidikan anak dibentuk dari rumah. Silakan Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Memang sebelum mereka kenal madrasah, TK, SD, SMP dan lain sebagainya, mereka berada di sebuah tempat yang disitulah ia tidur, disitulah ia bermain dan seterusnya, yaitu rumahnya sendiri. Maka karena pendidikan ini sifatnya terus menerus dan sesuatu yang ada di kiri kanan anak itu akan terekam dan itu menyepengaruh kepada dirinya, dan itu juga makna pendidikan. Kalau jelek-jelek, baik-baik dari yang didengar dan yang dilihat, seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka yang pertama ditemui anak-anak yang ada di rumahnya, dan mereka adalah orang tuanya. Sehingga maka kewajiban bagi orang tua di sini adalah untuk menjadikan rumah ini rumah yang layak untuk tumbuh berkembangnya anak dengan baik. Ingat, tumbuh berkembangnya anak dengan baik. Dan kita perlu menjadikan rumah kita rumah yang nyaman bagi anak-anak. Sehingga mereka itu untuk duduk di rumah juga betah. Bukan karena rumahnya megah, akan tapi orang tuanya telah membuat suasana yang nyaman dan indah. Maka membuat suasana yang indah, penuh kenyamanan, ini juga bagian daripada pendidikan. Kalau tidak di rumah, anak kita akan berada di tempat yang kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan ngapain dengan temannya. Maka dengan memperhatikan sesuatu yang ada di rumah kita, yaitu diri kita sendiri sebagai suami dan istri, ini khotimah pendidikan yang dahsyat. Maka pastikan di rumah kita ini adalah rumah yang bisa memberi contoh kepada anak. Ditinjau dari berbagai sisi, kelembutan, perhatian dari pasangan suami istri. Gambarannya begini loh ya. Seorang anak keluar dari kamarnya. Kemudian mau ke meja makan. Di meja makan ternyata menemukan dia baru mau masuk, kelihatan dari pintu kamar, dari pintu kamarnya ngelihat ibunya di meja makan. Yang
Rupanya ibu dan ayahnya lagi makan bersama, bahkan tampak kadang sesaat-sesaat suap-suapan, bahkan sesaat juga cubit-cubit dan seterusnya, tampak suasana yang indah dan penuh dengan kemesraan. Sang anak melihat kejadian semacam itu, dia tidak akan melanjutkan lagi untuk pergi ke meja makan. Balik lagi ke kamar. Kemudian dia akan terduduk di kamarnya. Dan mungkin terpejam matanya. Sesaat ia terduduk dan terpejam matanya, akan masuk ke dalam dirinya banyak hal. Dari yang dilihat sepintas. Macam-macam. Di antaranya muncul atau makna dalam sekali, yaitu kekaguman kepada ibundanya. Kenapa? Ibundanya menghargai ayahnya. Ayahnya menghargai ibunya. Ibunya menyayangi ayahnya. Ayah menyayangi ibu. Ini masuk di hati tanpa disadari. Ayahku menghormati ibu. Ibu menghormati ayah. Indah. Dan sekaligus ada rambu-rambu. Berarti aku tidak boleh macam-macam sama ayah. Kalau aku tidak baik sama ayah, ibu pasti marah. Aku tidak boleh. Karena aku tidak boleh tidak baik sama ibu. Kalau aku tidak baik sama ibu, ayah yang marah. Dari mana ini semua bisa disimpulkan dalam dirinya? Dari yang dilihat sesaat. Itu secara otomatis. Dan ini kalau sering diperlihatkan kepada seorang anak akan terbentuk. Mau tidak mau seorang anak akan menghargai ibunya dan menghargai ayahnya. Dia akan mudah mendengar. Tidak mungkin aku tidak mendengar ayahku, ibuku saja sangat mendengar kok. Tidak mungkin aku tidak mendengar ibuku, ayahku saja ayah sangat mendengar. Ini dari pemandangan. Maka contoh itu penting. Begitu sebaliknya, coba kalau kita membayangkan seorang anak gadis keluar dari kamarnya, anak umur 18-20 lah, keluar dari kamarnya, mau pergi ke ruang tamu, mau muter televisi apa, tak tahu di ruang tamu ada ayah ibunya lagi berantem. Di saat menemukan ibunya, ayahnya berantem begini, sudah tidak nyaman hatinya. Dalam hatinya sudah ada menggumpal amarah, lanjutkan sampai pagi. Hidup kok macam gini. Dia dengan penuh kekesalan balik lagi ke kamar. Sambil dia berbaring, membantingkan buat badannya ke kasur. Tapi kemudian dia pejam mata. Sesaat bersama pejamnya matanya ini masuk bermacam-macam ke dalam dirinya. Di antaranya apa? Hidup itu begitu. Capek. Berantem. Hidup begitu. Nggak ngerti hidup kebaikan. Bukan penghargaan. Bukan kasih sayang. Tidak begitu. Jadi ngertinya hidup ya seperti itu. Sehingga suatu ketika di saat ini anak ini pergi ke sekolah. Temennya biarpun pada baik-baik tetap manusia. Di saat menemukan kesalahan pada temennya, dia kayak bapak ibunya. Langsung labrak begini. Bukan dengan cara yang baik. Sehingga menjadilah dia anak yang suka melakukan permasalahan di dalam sekolah. Makanya ini sudah baik termasuk sekolah kita sendiri. Belum lagi sekolah-sekolah yang lain. Jika ada anak badung, bandel dan berlebihan dan seterusnya, setelah dibawa ke psikolog nanti, ternyata ujung-ujungnya ada keadaan yang dah di rumahnya. Sangat mempengaruhi. Nah ini kalau perempuan mungkin ya tiba-tiba marah sama temennya, narik rambut segala macam. Pokoknya karena nggak mengerti bahwasanya hidup itu indah, saling memaafkan, hidup itu saling menghargai. Dia nggak ngerti itu. Yang ngerti adalah kalau aku disakiti aku ya marah ke ibuku waktu ayah gitu. Lawan. Ramai. Pokoknya harus begitu. Ini belum sampai di sekolah. Ini bisa jadi nanti menjadi geng-geng. Sampai nanti generasi selanjutnya kalau dia menikah. Biarpun perempuan ini menikah dengan laki-laki yang sangat baik, dia tetap manusia, ada kesalahan. Di saat kesalahan dia nggak ngerti bagaimana menghadapi orang yang lagi bersalah. Bukan buka hati untuk memaafkan, tapi langsung marah, labrak. Akhirnya sang suami kaget. Loh, kok istriku macam ini? Di pertama kaget, dia mungkin sambil mengelus dada. Insya Allah. Aku yang salah. Kedua, ketiga, apa-apa nih mulai membantah. Awal keributan, seperti kasus rumah tangga orang tuanya. Kenapa? Contoh. Contoh ini penting banget. Seorang istri tiba-tiba berkata kepada suaminya, "Ayang, nggak boleh itu haram kata Ustadz. Kan nggak boleh kemarin." Seorang suami di saat diingatkan oleh istrinya begini di depan anaknya lagi, bergegas merangkul istrinya sambil mengecup keningnya, "Terima kasih sayang telah ngingetin Abi." Masya Allah, tambah cantik deh. Makasih. Abi akan selamat kalau istrinya kayak begini. Surga nanti. Disanjung istrinya yang ingatkan. Sang anak melihat kejadian semacam ini terkagum-kagum. Oh itu ya. Kalau diingatkan caranya. Suatu ketika kejadian kebalikannya. Sang ibundanya melakukan kesalahan. Diingat oleh sang ayah. Mama nggak boleh gitu. Nggak boleh, dosa. Haram. Menggunjing. Ben heboh atau ini. Tak tahu sang istri langsung berbalik, langsung meluk suaminya. "Makasih abang. Abang ingat abang tambah ganteng, tambah soleh deh. Makasih.
Seorang anak di saat melihat kejadian semacam ini, jangan dianggap itu hanya sekedar pemandangan yang lalu hilang dari mata. Tidak. Pemandangan itu mungkin hilang dari mata, tapi masuk ke hati. Terkenang-kenang bahwa ibunya, Masya Allah, begitu insyaf di saat diingatkan oleh sang ayah, begitu mudah mengatakan terima kasih dan menyanjung suaminya. Dan ayahnya pun juga demikian. Lebih dari itu akan tertanam di dalam dirinya bahwa, oh begitu ya kalau aku diingatkan. Ada contoh. Makanya kalau di rumah Anda, kok anak Anda ingatkan, kok kemudian membantah Anda. Nah. Mungkin 2 tahun yang lalu melihat Anda diingatkan pasangan Anda membantah. Anda tidak sadar itu. Ayo. Ini harus jadi bahan renungan yang dalam. Contoh itu penting. Contoh dalam segalanya. Perilaku, tutur kata, dan sebagainya. Nah, ini akhlak yang mulia yang dihadirkan seorang anak atau seorang ayah akan direkam oleh seorang anak. Akan direkam. Dan bukan sekedar merekam anak itu. Apalagi yang namanya ayah tuh orang yang paling dikagumi di kamar, di rumahnya. Ya meniru nanti pada dasarnya. Atau paling tidak menjadikan pemikiran kritisnya itu tertutup. Kenapa ada contoh begitu sudah nggak pernah mikir yang lain-lain. Ini baik tidak enggak. Paling tidak, biarpun tidak dicermati oleh akalnya, tapi sudah masuk ke dalam dirinya rasanya. Memang hidup begitu. Rame. Nah ini. Nah, ini adalah masalah contoh. Belum lagi contoh kepada orang lain. Menghargai. Kesabaran. Kita menampakkan. Cara makan, cara minum. Makanya kami sampaikan kalau suami Anda ustadz. Para Bu Haji ini. Kalau istri Anda ustadz, Anda orang pertama yang paling mendengar ceramah ustadz. Yang suami Anda. Kalau Anda duduk paling depan, ajari anak-anak Anda. Pastikan Anda yang khusyuk. Itu akan menjadikan anak Anda terkagum-kagum kepada ayahnya. Terkagum kepada ayahnya. Kalau Anda bisa menjadikan anak Anda terkagum-kagum sama ayahnya, Anda sukses. Akan tapi, selagi dia bisa kagum, dia sebabnya dari mana coba? Sebabnya dari ibunya. Yang perilakunya baik. Diam-diam menghormati ibunya tanpa disadari. Nah, begitulah proses. Pembentukan akhlak itu seperti itu. Bukan serta-merta langsung sehari jadi. Enggak, ini perlu proses. Dari yang dilihat dari. Maka dari itu, rumah kita harus rumah yang menjadi rumah suri teladan. Rumah contoh. Dalam segalanya. Dalam segalanya. Kita tidak bicara tentang tadi itu. Hanya urusan-urusan kemesraan, kedamaian. Enggak. Dalam hal yang lain pun, orang tua harus jadi contoh. Orang tua seperti guru di rumahnya. Sebab kalau orang tua melakukan satu kebaikan 10 nilainya, muridnya belum tentu bisa melakukan 10 paling di bawahnya. Kalau gurunya melakukan kejelekan, kalau kita membuat 10 angka, kalau sang ayah melakukan kesalahan yang level 5, itu muridnya bisa level 8, 9, sudah pandai, cerdas. Suri teladan yang jelek. Tapi kebaikan susah naik. Yang ada adalah di bawahnya. Kebanyakan begitu. Kalau gurunya sampai derajat nomor 9, anak mungkin 9, 8, 8,5, oke lah mendekati. Ini adalah karena ingin meniru. Nirunya seorang anak. Maka di saat itu kebaikan, maka kebaikan yang ditiru, keburukan ditiru. Maka perlu dibincangkan yang di setiap saat di majelis-majelis kita, perkumpulan-kumpulan, biar tahu apa hendaknya yang kita lakukan di hadapan anak-anak kita. Anak kita meniru ya. Anak kita mendengar. Anak kita mengikuti kita. Kalau kita tidak beri contoh yang baik, mau jadi apa anak kita? Yang dicontoh dari yang di televisi, dicontoh dari di gerdu, akhirnya muncul anak yang aneh, padahal bapaknya adalah seorang yang sangat baik. Tadi kami sampaikan, seorang ibu duduk paling depan, ngajari anaknya, biar anaknya terkagum sama ayahnya. Ini hal sepele, tapi bermakna, dan menunjukkan cerdasnya perempuan ini. Nggak usah pakai nasihat deh, saya ngomongin anak saya duduk aja depan ayah, dengan suami, nanti anak akan mengikuti. Biar dia ngomong suami, enak. Tapi tidak semua orang punya kecerdasan semacam ini, gitu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah Bu ya. Semakin kita terus bertambah memahami tentang pendidikan anak, insya Allah kita break sejenak dan kami akan kembali. Seluruh pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network, tetapkan Anda bersama dalam program Halaqah Fajar setelah yang berikut ini.
Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX. Kami rindu, wahai para bapak, anak Anda bahagia. Sungguh kami merindu, berharap kepada Allah memberikan kebahagiaan pada anak Anda yang akan menikah itu. Bahagia dunia hingga akhirat. Maka perjalanan menuju pernikahan yang benar, resepsinya yang benar. Ayo jadikan bahan renungan. Selagi ada hukum dari Allah yang dikatakan para ulama, mulailah Anda dengan sam'an wa ta'atan. Adapun jika ada kejanggalan ilmiah, bukan kejanggalan dari hati, itu bisa jadi karena mungkin kita juga pernah belajar, kok pernah ada ustadz mengatakan ini nggak boleh, kok ini jadi boleh. Bertanya, segala yang ada urusannya dengan panah memanahin ada pahalanya. Sudahlah, kalau Nabi bersabda begitu, nggak usah bertanya ada apa. Sekarang zamannya bom, rodal dan sebagainya. Tetap ini bab lain. Sebab yang mahal adalah membiasakan, menanamkan, menguatkan di hati sang pelaku itu sendiri. Siapakah orang yang dikatakan celaka, nggak beruntung? Orang celaka dan tidak beruntung adalah dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk kepadanya. Dia bertemu Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Qabla yughfara lahu, sebelum dia diampuni. Artinya apa? Orang yang celaka adalah orang yang bertemu Ramadan tapi sampai pisah Ramadan belum diampuni. Karena apa? Di Ramadan nggak ngapa-ngapain. Di akhirat nanti sudah lupa. Seorang ibu lupa anaknya, ayah lupa anaknya, suami lupa istri, semuanya masing-masing nafsi-nafsi. Mikirin diri masing-masing. Dan tidak akan berguna seorang anak kepada ayahnya illa bab syafa'ah, kecuali bab syafa'ah, dan itu dibahas lagi tentang bab syafa'ah. Menjaga dunia karena ngerti dunia yang ia jaga adalah untuk kesejahteraan anak-anaknya, agar anaknya hidup, anaknya bisa beribadah, kemudian dia bisa banyak berderma, bersedekah. Karena hartanya ini sangat berharga, maka dibela sampai dia mati, maka mati syahid. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah berjalan dengan wahyu, petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full diajak istri-istri beliau. Kemudian keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Sahabat Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kembali kita masih berjumpa dalam program Halaqah Fajar, dan tema kita saat ini masih pendidikan anak dibentuk dari rumah. Silakan kelanjutan ya Bu. Di samping kita memberikan contoh, karena contoh itu yang dilihat oleh matanya. Kemudian selanjutnya itu pastikan di hari ini kita memperlakukan anak dengan lebih lembut. Zaman ini zaman beda ya. Apalagi sering mendengar tentang HAM yang mungkin tidak sesuai lah. Kalau orang tua melakukan apa kepada anaknya, orang tua dihukum dan sebagainya. Ini diam-diam itu juga sangat mempengaruhi kalau masuk ke telinga anak-anak. Mengajari membangkang secara halus. Membangkang secara halus. Dan apalagi banyak medsos-medsos yang berseliweran yang kadang ya urusan-urusan yang tanpa ia sadari, ia mengajarinya untuk membangkang ke orang tua. Nah, dulu kalau seorang anak itu dimarahi oleh ayahnya di rumahnya atau ibunya, dia nggak akan kemana-mana. Sebab hidupnya orang dulu tuh nggak ada medsos, nggak ada handphone, telepon pun nggak ada yang punya, televisi pun yang punya hanya Pak Lurah. Itu antara rumah sama sekolah. Besok pagi sekolah, sore kalau dimarahi oleh ayahnya nggak kemana-mana. Paling mojok di pojok rumah, besok selesai. Tapi hari ini kalau punya masalah dengan orang tua, dia pergi, dia menjauh. Apalagi fasilitas orang tua hari ini kan kapan kunci pintu, ayo. Anda mungkin punya anak semacam itu. Mengunci pintu. Berjam-jam dan sebagainya. Anda tidak tahu apa yang terjadi di kamarnya. Apa yang dilihat dan seterusnya. Nah, di sini kita perlu memperlakukan anak dengan cara yang lebih lembut lagi. Gak perlulah Anda membentak-bentak, mengangkat suara kepada anak-anak Anda. Artinya jangan sampai mental mereka Anda hancurkan. Dengan kalimat-kalimat kasar dan seterusnya. Jadi, bergaya lembut ini penting untuk kita hadirkan. Bukan sekedar lembut di tutur kata.
Jadi cara berinteraksi adalah dengan penuh. Kalau kita menyuruh pun ya bukan, ngaji biar pinter. Gak usah begitu. Sekolah, sekolah. Biar pinter. Sebelah main tok. Gak perlu kayak gitu. Biarpun kalimatnya benar, akan tapi oleh sesuatu yang ada di dalam dirinya, rasa. Atau di domirnya, di hatinya, di lubuk hatinya itu gak nyaman. Biarpun dia harus pergi sekolah. Sehingga bisa jadi pada akhirnya anak-anak itu melakukan perintah atau yang disebut oleh orang tuanya bukan karena ketulusan. Hanya karena daripada umi ribut. Daripada ayah ribut. Dia mengerjakan. Sudahlah, kerjain. Akhirnya hasilnya nggak maksimal. Karena nggak ada kebutuhan dia kepada hal tersebut. Akan tapi yang kita perlukan saat ini adalah justru memupuk. Bahwasanya dia melakukan apapun ya ada tujuan dan karena Allah. Dengan keinsyafan. Maka dari itu kita perlu membantu anak-anak kita agar mudah insyaf, yaitu kalau kita bicara dengan anak-anak kita, hendaknya kita sampaikan dengan kata yang baik, yang lembut, yang indah, apapun, supaya tidak adanya marah saja. Sampai hari ini seorang tua, ayah atau ibu itu gelarnya marah. Kalau tidak marah tuh malah berkata mereka, mungkin mama sakit ya, kalau 3 hari nggak ada suaranya. Biarpun itu kita anggap biasa, mungkin biasa-biasa dan anak sudah mengaklumi, tapi tetap tidak indah. Hilangnya penghargaan, jadi bahan gunjingan dan seterusnya. Nah, ini adalah yang kalau memang kita dengan anak tak bisa lembut. Jadi di samping lembut bertutur kata, kita perlu sampaikan kemarin bicara dengan tangan telapak. Kalau ngomong kita sudah waktunya, mohon maaf, kita berekspresi yang atau menampakkan wajah kita kalau kita lagi senang dengan anak. Gimana saya yang baik? Masya Allah. Ini ada makna. Jangan. Ya apa? Mana? Kalau nyuruh ngaji sayang, apa sih salahnya? Ditepuk pundaknya. Sayang, Masya Allah anak Abi. Ngaji ya, berangkat ya. Pinter, soleh. Ada sentuhan ya? Bukan. Ngaji. Nah, ini kan hal-hal yang tidak disadari oleh para orang tua. Sehingga ini menjadikan sesuatu yang tidak nyaman. Pada akhirnya apa? Efek buruknya adalah anak-anak sudah nggak biasa dengan orang tuanya. Hidup di alam nyata dengan orang tuanya teramat berat. Lebih baik dia hidup di alam maya. Main. Dan seterusnya. Lembut. Penuh kasih. Bukan main marah. Biarpun kebenaran. Nggak perlu kita pakai kekerasan. Jangankan kok anak-anak kita. Fir'aun aja. Kaulan lagi kata Allah. Ngajari Nabi Musa dengan Nabi Harun. Untuk menghadapi Fir'aun. Dan bicara dia dengan bicara yang enak. Ini bagaimana kita dengan anak kita? Mungkin terlalu tinggi semangatnya. Itu sama menghancurkan anak juga. Punya cita-cita akan anaknya sah-sah saja. Tapi kalau terlalu tinggi memberatkan sang anak, meracuni anak. Kita bisa mengukur kemampuan anak kita sebetulnya. Di saat dia mengambil satu keinginan. Apakah kuliah atau yang lain sebagainya. Kita di sini bisa ada pengarahan supaya tidak salah memilih kuliah, milih guru dan seterusnya. Nah, ini berkenaan dengan kelembutan ini ya sama di saat kita menghendaki sesuatu tidak pakai diktator. Kalau ini nggak mau kalau nggak mau pakai kuliah ini, ayah nggak mau membiayai. Ambil hatinya dulu. Berargumentasi dong kalau memang kuliah Anda yang Anda pilihkan buat anak Anda adalah menurut Anda yang paling bagus. Anda bisa berbicara dengan anak Anda dengan baik. Kehebatan Anda adalah kalau Anda bisa nerobos sehingga mengalahkan kemauan seorang anak dari kemauan menuju kemauan yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Jadi kelembutan ini juga hampir jarang diadakan. Sampai seorang ibu barangkali kalau ngomong sama anaknya orang, ngajari anaknya orang saja bisa betah. Ngajar Quran, tapi giliran ngajar anaknya itu sudah Masya Allah dikit-dikit marah. Ba. Makanya konsen, matanya kemana? Makanya lihat nih. Ba. Ada gregetnya. Greget. Baik, secara umum memang keras kasar kepada orang tua, pada anak, hari ini harus benar-benar kita jauhi. Karena ini menjadikan anak itu ya mentalnya bertumbuh tidak sehat dan seterusnya. Atau paling tidak meniru cara bergaul ya seperti itu. Kerjanya marah, rame dan seterusnya. Nah, ini. Jadi urusan ini yang kedua adalah kelembutan, keindahan. Ya, yang pertama adalah bercontoh yang baik. Ya, okay. Yang keempat ya ada urusan dengan mentalnya sang anak itu sendiri. Jangan dipatahkan mental anak.
Kadang kita suka banding-bandingkan. Dia lebih pintar dari kamu loh ya. Ini adalah orang tua yang dungu. Sehingga anak menjadi imam terpuruk atau dia menjadi bersemangat tapi bukan karena Allah lagi. Hanya karena selalu direndahkan oleh orang tuanya. Ini. Jadi masalah mental ini dihancurkan. Dibanding-bandingkan. Banding-bandingkan anak ini kan itu menghancurkan. Ini harus kita pahami sebagai orang tua. Kamu coba kayak abang tuh seumur kamu sudah bisa apal ini, seumur kamu bisa ini. Kamu, malas. Akhirnya diam-diam dia marah sama abangnya. Abang lagi, makan tuh abang. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita paham, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah Abu ya. Dan ini kita akan begitu banyak manfaat yang kita dapatkan. Kita ingin mendapatkan kesimpulan dan juga doa keberkahan Abu ya. Kesimpulan tentunya banyak hal ya yang harus dilakukan oleh orang tua di rumahnya untuk mendidik anak-anaknya dalam irama mewujudkan rumah sebagai tempat pertama untuk mereka belajar. Ini harus ada kesadaran yang penuh nanti. Kemarin sudah kita singgung termasuk gambar-gambar di rumahmu. Ini harus ada maknanya gambar apa dan anak harus paham. Ini simbol apa anak harus paham. Karena itu akan lebih melekat di hatinya. Lebih terkena di hatinya. Kemudian ya sesuatu yang mulai dari tempelan-tempelan gambar di rumah, tontonan dan sebagainya. Sebetulnya dia sangat lebih mudah mendengar orang lebih senang. Seorang anak ini lebih mudah mendengar orang tuanya. Jadi kalau ngomong ke orang tuanya ini kalau cara mengajak nasihati mungkin dengan seolah-olah bukan seperti nasihati khusus. Kalaupun nasihati khusus, tolong jangan menghujat juga. Ini kesimpulannya adalah dengan lembut, penuh kasih ya, dan bercontoh yang baik, insya Allah dengan seperti inilah anak kita akan kebawa kepada kebaikan dengan tanpa ia sadari tiba-tiba sudah dalam wilayah kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai Allah. Mudahkan dalam segala urusan, panjang umur, sehat afiat. Allah mengangkat derajat itu. Orang tua kita, guru-guru kita, panjang umur, sehat afiat. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Abu ya. Semoga Abu ya bersama keluarga sehat selalu dan diberikan kemudahan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Baja TV dan seluruh pendengar setia Radio Network dimanapun berada. Demikian dalam program Halaqah Fajar. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.